Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, sekarang kita ketemu online lagi, nggak apa-apa. Tapi seminggu sekali kan kita, 2 minggu sekali ya, berarti ketemu di dalam kelas. Semoga tetap semangat ya. Jadi kalau misalkan yang dalam kelas belum paham, boleh review videonya. Atau kalau nonton videonya masih bingung, boleh tanyakan nanti di kelas, oke? Kita akan masuk bab baru yaitu tentang fluida. Pernah dengar fluida? Nah, materi ini udah nggak asing lagi nih. Kenapa? Karena di SMP udah pernah nih belajar tentang fluida. Apa sih fluida itu? Oke, nah sebelum ke fluida, ini ada kompetensi dasarnya. Yang pertama yaitu menerapkan hukum-hukum fluida dalam kehidupan sehari-hari. Jadi harus tahu nih kira-kira fluida dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya apa. Nah, itu banyak banget, nanti kita akan bahas satu persatu. Kemudian merancang dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluida. Berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Nah, ini sudah pernah dilakukan percobaannya ya. Oke, lanjut. Apa itu fluida? Nah, gambar apa nih? Mohon maaf di sini berisik. Gambar apa nih? Ada air, ada kipas angin. Air dan udara termasuk fluida. Jadi yang dimaksud dengan fluida itu apa sih? Kira-kira apa tuh persamaan antara air sama udara? Nah, dapat mengalir, sama-sama dapat mengalir. Betul sekali. Jadi apa sih yang dimaksud dengan fluida? Oke, nah ini ya. Fluida adalah segala jenis zat yang dapat mengalir dalam wujud gas maupun cair. Jadi intinya fluida itu sesuatu yang dapat mengalir. Nah, dia akan mengikuti tempat atau wadahnya dia disimpan. Jadi dia bukan benda tegar. Kalau benda tegar kan dia nggak akan berubah bentuknya. Sedangkan kalau fluida itu mengalami perubahan bentuk tergantung wadah atau tempatnya. Nah, fluida itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu fluida statis. Nah, yang kedua yaitu fluida dinamis. Apa perbedaannya? Dari namanya statis, berarti statis itu artinya diam. Sedangkan dinamis artinya bergerak. Jadi fluida statis itu ya fluida yang diam. Jadi kita membahas fluida yang diam, contohnya kayak misalkan air di dalam wadah, air di dalam kolam, jadi yang diam-diam aja gitu. Kalau fluida dinamis berarti kita membahas fluida yang bisa mengalir, yang lagi jalan gitu. Contohnya kayak aliran air dalam sungai atau misalkan udara gitu ya. Nah, itu fluida dinamis. Oke, kita akan bahas fluida statis terlebih dahulu. Oke, sekarang nih gambar apa nih? Di sini ada minyak sama air. Kalian pernah coba nggak bagaimana sih atau apa yang terjadi kalau misalkan minyak sama air itu dicampur jadi satu? Nah, jadinya seperti ini ya, akan terpisah. Kenapa sih bisa jadi kayak gitu? Atau misalkan kenapa kapal laut itu kalau kapal laut terbuat dari besi tapi dia bisa ngapung. Sedangkan kalau misalkan paku aja nih, kalian ceburin ke laut bakal tenggelam. Kira-kira kenapa tuh? Nah, itu akan kita bahas ya. Kenapa? Karena massa jenisnya berbeda. Oke, sekarang apa yang dimaksud dengan massa jenis? Massa jenis atau nama lainnya itu kerapatan. Nah, kerapatan zat itu didefinisikan sebagai perbandingan massa dengan volume zat tersebut. Jadi ini contohnya nih, itu gambarnya ada yang berlapis-lapis air seperti ini. Ini berbagai macam jenis zat cair yang memiliki massa jenis yang berbeda. Maka dia tidak bisa bersatu. Jadi tergantung dari apanya? Tergantung dari massanya dan tergantung dari volumenya. Ini sudah pernah dibahas ya. Ini lambang apa? Dibacanya rho ya. Jadi massa jenis itu rho sama dengan massa dibagi volume. Lanjut. Besaran yang kedua yang akan kita bahas yaitu tekanan. Apa sih tekanan? Nah, tekanan itu gaya persatuan luas. Jadi kalau misalkan nih kalian pernah lihat percobaan nggak? Ya misalkan ada paku yang banyak gitu. Nah, kalian berdiri di atas paku sama tiduran di atas paku yang banyak itu. Kira-kira lebih sakit yang mana? Lebih sakit yang berdiri. Kenapa yang berdiri? Karena tekanannya lebih besar. Kenapa tekanannya lebih besar? Ketika kita berdiri di atas paku yang banyak yang ke atas itu, tekanannya akan lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena luas penampangnya
itu kecil dibanding dengan kita berbaring atau tiduran di paku yang banyak itu gitu. Jadi luas penampangnya besar. Ya, jadi tekanan itu gaya dibagi luas penampang. Lanjut, gambar apa nih? Gambar orang menyelam lagi diving ya. Pernah diving? Belum pernah, ada yang sudah pernah? Atau simpelnya kalau kalian berenang, kira-kira apa yang kalian rasakan kalau kalian berenang semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam menyentuh dasar kolam? Nah, telinganya akan menjadi sakit. Jadi tubuh kita tuh seolah-olah kayak ada yang menekan kalau kita berenang semakin dalam. Kenapa? Karena tekanan di dalam air dia akan semakin besar. Lanjut. Oke. Loh, ini nggak bisa di slide. Nah, ini gambar apa? Gambar bendungan, betul. Bendungan kalau kita perhatikan, ini kan gambarnya seperti ini. Misalkan di sini airnya, danaunya, bendungannya akan dibuat seperti ini. Nah, makin ke bawah makin tebal. Kira-kira kenapa? Ya, betul. Karena tekanannya di dalam air semakin dalam, tekanannya akan semakin besar. Maka bendungannya dibuat semakin tebal. Nah, tekanan-tekanan yang kita maksud dengan contoh ini tekanan apa sih? Nah, itu namanya tekanan hidrostatis. Apa yang maksud dengan tekanan hidrostatis? Jadi tekanan hidrostatis itu tekanan yang ada di dalam fluida yang diakibatkan oleh gaya gravitasi. Nah, jadi tekanan hidrostatis itu dilambangkan dengan P atau boleh pH. Tekanan hidrostatis itu dipengaruhi oleh rho GH, di mana rho itu massa jenis si fluidanya atau zat cairnya, G itu percepatan gravitasi, dan H ini tinggi zat cairnya. Ingat, H itu kedalaman diukur dari permukaan. Nah, misalkan di sini titik A, maka H-nya itu dari sini ke sini. Nah, diukur dari permukaan. Nah, makanya semakin besar H-nya, maka tekanannya semakin besar. Kayak misalnya kalau kita berenang semakin dalam, maka kita akan merasa semakin tertekan gitu kan. Kenapa? Ya tadi, karena H-nya semakin besar. Oke, ini ya, misalkan kalau kalian punya botol, dilubang-lubangi dengan ketinggian yang berbeda, kemudian dikasih air, maka di sini terlihat pancuran yang berbeda kekuatannya. Jadi kalau yang di bawah ini dia mancurnya lebih jauh nih. Nah, makin seperti itu ya. Kenapa? Karena yang di bawah itu tekanannya besar, makanya dia mancurnya makin jauh seperti itu. Oke, sekarang contoh soalnya. Misalnya ada sebuah tabung diisi alkohol setinggi 20 cm. Jika massa jenis alkohol 0,8 gram per cm kubik dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, besar tekanan hidrostatis yang bekerja pada kedalaman 5 cm dari dasar tabung adalah, oke, di sini contohnya ada sebuah tabung diisi alkohol sedalam 20 cm. Massa jenisnya alkoholnya 0,8. Nih ya, kita rubah jadi kilogram per meter kubik menjadi 800. Jadi 800 kilogram per meter kubik. Kalau lupa cara merubahnya, diingat-ingat lagi. Gram dirubah ke kilo, sentimeter dirubah ke meter. Kemudian percepatan gravitasinya 10. Gravitasinya 10. Yang ditanya, besar tekanan hidrostatis yang bekerja pada kedalaman 5 cm dari dasar tabung. Oh, berarti dia misalkan titiknya di sini nih. Yang kedalamannya dari sini ke bawah ke dasar itu 5 cm. Nah, yang ditanya berapa tekanannya? Tekanan hidrostatisnya. Tekanan hidrostatis itu kan rumusnya apa? Rho G H. Rho-nya 800. G-nya 10. H-nya, ingat H itu apa tadi? H itu kedalaman diukur dari permukaan. Nah, si tinggi alkoholnya kan 20. Dia kedalamannya 5 cm dari dasar. Berarti dia kedalamannya berapa? Betul, 15 cm. Kita ubah ke meter ya. 15 kali 10 pangkat min 2. Jadi berapa? Ini coret.
coret 8 kali 15, 120, berarti 1200 ya, 1200 Newton per meter kubik, seperti itu. Bisa ya, jadi yang harus diingat di sini H-nya itu diukur dari permukaan. Lanjut, materi yang kedua. Sebab yang kedua itu hukum pokok hidrostatika. Dia berbicara tentang apa sih? Misal di sini ada bejana berhubungan yang bentuknya berbeda-beda. Nah, menurut hukum pokok hidrostatik itu setiap titik yang terletak pada bidang datar di dalam suatu zat cair memiliki tekanan hidrostatis yang sama. Jadi kalau misalkan di sini ada suatu zat cair yang diisi, nah titik yang berada pada bidang datar ini A, B, C, D ini titiknya sama nih di sini. Dalam bidang datar itu memiliki tekanan hidrostatis yang sama. Jadi tekanan titik A sama kayak tekanan titik B, sama kayak tekanan di titik C, sama kayak tekanan di titik D. Itu hukum pokok hidrostatik. Buat apa sih ini? Nah, ini kita bisa gunakan untuk menentukan suatu massa jenis zat cair yang kita nggak tahu berapa massa jenisnya. Bagaimana caranya? Contohnya seperti ini. Di sini ada satu buah tabung O diisi air dan minyak. Nah, seperti yang kita tahu, air dan minyak itu massa jenisnya berbeda, maka dia nggak bisa gabung ya. Kemudian di sini ada air yang diarsir ini minyak nih. Nah, kemudian kita taruh titik nih, titik A, titik B. Karena titik A dan titik B ini berada pada satu bidang datar yang sama, maka tekanan di titik A sama kayak tekanan di titik B. Nah, tadi tekanan hidrostatis itu rumusnya apa? Rho GH. Rho GH gitu ya. Karena ini sama-sama G, G-nya kita coret. Jadi sisa rho kali H. Jadi kita bisa menentukan nih, rho salah satunya ini berapa kalau kita tahu berapa rho-nya. Jadi tinggal diukur berapa ketinggiannya, seperti itu. Biar lebih paham contoh soal. Oke. Sini ada sebuah pipa U yang diisi alkohol dan air dalam keadaan stabil tampak seperti gambar. Oke, tinggi alkoholnya berarti 20 cm ya. Massa jenis airnya 1000 kilo, massa jenis alkoholnya 800. Yang ditanya berapa sih perbedaan ketinggian permukaan alkohol dan air? Oke. Di sini titik A dan titik B dia tingginya sama ya, berarti punya tekanan yang sama. Berarti tekanan di titik A sama kayak tekanan di titik B. Oke, kita turunkan berarti rho A G ditambah H si A sama dengan rho B dikali G dikali H-nya si B. Jadi A itu air, B itu alkohol. Rho air di sini massa jenis air 1000, berarti 1000, gravitasinya 10, H airnya kita nggak tahu berapa ya. Kemudian rho alkoholnya 800, berarti 800 dikali 10, tinggi alkoholnya di sini 20 cm, berarti 0,2 meter. Berarti ini berapa? Oh, ini G-nya dicoret aja ya, sama-sama G tuh. Berarti 1000 H si air sama dengan 160 ya. 160, berarti H si air itu 160 dibagi 1000 atau 0,16 meter. 0,16 meter atau kalau kita jadikan senti jadi 16 cm. Yang ditanya apa? Perbedaan ketinggian. Kalau misalkan H airnya 16, H alkoholnya 20, berarti delta H-nya berapa? Ya, berarti 4, udah jelas ya. 20 dikurang 16, berarti perbedaannya 4 cm. Seperti itu. Oke, lanjut. Sekarang kita akan bahas tentang hukum Pascal. Pernah dengar? Pasti pernah ya. Di SMP sudah belajar nih tentang hukum Pascal. Apa sih hukum Pascal? Jadi hukum Pascal itu contohnya misal pernah pakai dongkrak hidrolik. Atau misalnya kalian pernah nggak ngelihat tempat cuci mobil yang mobilnya itu diangkat ke atas? Kira-kira itu bagaimana sih prinsip kerjanya, kok bisa tuh ada alat yang bisa mengangkat mobil ke atas?
Nah, itu dia pakai hukum Pascal. Apa sih hukum Pascal? Hukum Pascal itu berbicara bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair yang berada dalam ruang tertutup akan diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama besar. Jadi contohnya di sini ada pipa. Kalau misalkan pipa di sini taruhlah balon gitu ya, ujung di sini. Kasih air nih. Kalau misalkan pipa ini ditekan, maka airnya akan muncrat sama besar ke setiap lubang gitu. Jadi tekanannya akan sama besar nih diteruskan ke segala arah. Nah, jadi misalkan contohnya di sini ya. Ini ya alat pengangkat mobil. Misal di sini ada penampang yang kecil, di sini ada penampang yang besar. Tekanannya sama. Kenapa? Karena diteruskan ke segala arah. Jadi tekanan di sini di posisi 1 akan sama dengan tekanan di posisi kedua. Jadi P1 sama dengan P2. P itu tadi tekanan. Tekanan itu rumusnya apa? F per A ya. Gaya dibagi luas penampang. Udah itu aja. Nah, ini contoh-contohnya ya. Ada dongkrak hidrolik. Jadi kalau misalkan kita kasih gaya yang kecil, akan menghasilkan gaya yang besar. Jadi bisa ngangkat si mobil tadi. Ada dongkrak hidrolik, kemudian ada pengangkat mobil, ada juga kursi dokter gigi. Nah, ini contoh dari hukum Pascal. Oke, contoh soalnya. Nah, ini nih. Sebuah mobil yang masanya 4.000 kg. Oke, diangkat dengan dongkrak hidrolik dengan piston pengangkat yang memiliki penampang sebesar 1.000 meter kubik. Oh, kok kubik sih? Luas penampang kuadrat, salah ketik ya. Koreksi nanti. Oke, kita ketahui bahwa masanya si mobil itu 4.400 ding. Maaf. Oke, masanya si mobil itu 400 kg. Kemudian piston pengangkat taruhlah dia A1 ya, yang besar A1. A1-nya sebesar 1.000 meter kuadrat. Kemudian pipa penekan yang kecil berarti A2-nya sebesar 25 cm. Kok ini satuannya senti, ini meter. Sama-sama senti aja deh. Sama-sama senti aja ya. Ini revisi nih, senti. Oke, yang ditanya berapa sih gaya yang diperlukan untuk mengangkat mobil? Berarti gaya F2-nya berapa? Yes, tinggal dibikin perbandingan ya. Berarti F1, ingat P1 sama dengan P2. Berarti F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, gaya yang pertama si mobil berarti yang dimaksud dengan gaya apa? Gaya beratnya dia. Berarti gaya berat itu kan M kali G. Berarti F-nya itu 4.000 ya. Berarti 4.000 dibagi 1.000 sama dengan F2-nya kita cari. A2-nya sebesar 25 ya. Berarti ini 1.000. Berarti F2-nya 25 kali 4. Jadi 100 Newton. Seperti itu. Kayak perbandingan saja. Boleh dirubah, jadi ininya boleh dirubah ke meter. Tapi karena ini sudah sama-sama senti, jadi nggak usah kita rubah juga nggak apa-apa. Seperti itu ya. Jadi dengan gaya 100 Newton, kita mampu mengangkat mobil sebesar 400 atau 4.000 Newton gitu. Lanjut. Nah, ini gambar apa? Kapal laut. Kenapa kapal laut bisa terapung? Padahal kapal laut terbuat dari besi. Kalau misalkan kita punya besi, atau jangan jauh-jauh dipaku aja, ditaruh di laut, langsung tenggelam. Kenapa kapal yang sebesar itu bisa terapung? Kenapa kira-kira? Nah, tadi ya berkaitan dengan massa jenis. Ada apa dengan massa jenis? Oke, nah massa jenis hubungannya dengan hukum Archimedes. Kalau kalian pernah misalnya ngegendong orang di darat,
sama ngegendong orang di air. Misalkan main sama temen nih sambil berenang gendong-gendongan. Kira-kira lebih enteng yang mana? Nah, lebih enteng yang di dalam air. Kenapa bisa kita lebih enteng mengangkat teman kita di dalam air? Karena ada yang namanya gaya Archimedes atau gaya angkat ke atas gitu. Jadi itu dimaksud dengan hukum Archimedes. Jadi apabila suatu benda dicelupkan ke dalam zat cair, benda akan mendapat gaya ke atas seberat zat cair yang dipindahkan. Jadi kalau misalkan kalian punya wadah yang, kalau misalkan kolamnya penuh nih, kalau kalian nyebur maka air yang tumpah gitu kan. Nah, air yang tumpah itu beratnya sama dengan kalian yang masuk ke dalam air itu gitu loh. Jadi ada gaya ke atasnya. Nah, jadi FA atau gaya Archimedes atau gaya angkat ke atas itu berat di udara. Jadi misalkan di sini ada beban nih, kita timbang di udara berapa gitu ya. Kemudian kita timbang di dalam fluida, itu berapa beratnya gitu. Jadi gaya angkat itu berat di udara dikurangi berat di dalam fluida. Atau bisa juga gaya Archimedes itu ditentukan dengan rho V G. Apa rho-nya? Rho itu massa jenis si fluidanya. Kemudian V itu volume dari benda yang tercelup ke dalam fluida. G itu percepatan gravitasi. Oke, biar lebih paham. Di sini ada kasusnya nih, ada kasus 1 A, B, C. Apa bedanya? Di sini ada benda yang ada di atas ini namanya terapung. Kenapa benda di sini bisa terapung? Contohnya apa? Contohnya gabus kalau ditaruh di atas air, pasti dia kan terapung. Kenapa bisa terapung? Nah, karena massa jenisnya. Massa jenisnya kenapa? Kalau dia kasusnya terapung, kalau terapung berarti massa jenis si bendanya lebih kecil daripada massa jenis fluidanya, makanya dia terapung. Kalau di tengah-tengah sini artinya bendanya melayang. Kalau melayang berarti massa jenis bendanya sama kayak massa jenis fluidanya. Kadang kalau misalkan di dasar ini namanya tenggelam. Kalau tenggelam berarti massa jenis bendanya lebih besar daripada massa jenis fluidanya. Udah gitu aja sih. Jadi yang berkaitan dengan terapung, tenggelam, dan melayang itu bergantung dengan massa jenisnya. Sekarang kenapa kapal laut bisa mengapung? Karena massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis fluida. Kok bisa gitu? Rho itu sendiri kan rumusnya apa? Massa per volume. Biar si rho-nya ini besar, biar kita kan pengennya terapung ya. Kalau terapung berarti rho-nya kecil ya. Biar si rho-nya kecil, maka volumenya ini harus besar. Maka di kapal laut itu volumenya besar, jadi dibuat rongga gitu. Makanya dia volumenya menjadi besar. Ketika volumenya menjadi lebih besar, maka massa jenisnya akan menjadi lebih kecil. Nah, makanya si kapal laut itu bisa terapung. Atau contohnya kalau misalkan kalian punya plastisin nih. Tahu plastisin, lilin mainan? Misalnya lilin mainan nih segumpal. Kalau lilin mainan itu dibentuknya lingkaran padat, kalian ceburin di dalam air, maka dia akan tenggelam. Tapi kalau misalkan si plastisin itu kalian bentuk pipih seperti mangkok, taruh di atas air, maka dia akan terapung. Nah, simpelnya seperti itu. Contoh dari kapal laut ya. Oke, kita bahas. Nah, ini contoh-contohnya ya. Tadi ada kapal laut, ada kapal selam, kemudian ada balon udara. Nah, itu contoh dari penerapan hukum Archimedes. Nanti kalian cari ya prinsip kerjanya seperti apa dari benda-benda ini. Oke, contoh soal. Contoh soal, gumpalan es terapung di atas permukaan air laut dengan setengah bagian ada di dalam air laut. Jika massa jenis air lautnya segitu dan volume esnya 1 meter kubik, tentukan besar gaya ke atas yang dialami es. Oke, kini kita ketahui bahwa massa jenis air lautnya, massa jenis fluidanya 1,03 gram, berarti sekitar 1030 kg per meter kubik. Kemudian volume esnya, volumenya itu 1 meter kubik. Yang ditanya berapa gaya ke atasnya, FA-nya berapa. Nah, kita tahu bahwa FA itu tadi rumusnya apa? Rho V G ya.
Rho V G. Rho-nya 1030. Volume, ingat volume di sini volume yang ada di dalam fluida. Ini kan cuma setengah bagian yang ada di dalam air laut. Maka ya berarti dikali setengah dari volumenya. Jadi setengah dikali volumenya, volumenya 1. G-nya 10. Ya. Berarti hasilnya berapa nih? 5150 ya. Nah, seperti itulah. Jadi yang harus diingat di sini volumenya ya. Jadi volumenya itu volume benda yang tercelup ke dalam fluidanya. Jadi kalau misalkan bendanya kecelup semuanya nih, ya berarti volumenya sama kayak volume bendanya. Tapi kalau misalkan kecelup sebagian, ya sebagiannya itu berapa yang kecelup dalam fluidanya. Seperti itu ya. Oke, biar lebih paham lagi. Sini. Di dalam bak yang berisi air terdapat balok kayu yang terapung. Volume balok kayu yang muncul di atas permukaan air adalah 100 cm3 dan massa jenis balok 0,75 gram per cm3. Jika massa jenis air 1 dan percepatan gravitasi 10 tentukan massa balok kayu. Oke. Bingung. Kita ketahui dulu ya volume yang ada di permukaan air. Volume yang di permukaan air, baik lagi. Nah ini, volume yang di permukaan air itu 100 cm3 atau berapa? 0,1 meter kubik ya. Bener nggak? Kita ubah dulu aja ya. Jadi volume di atas air, volumenya itu kan 100 cm3. Kita ubah ke meter kubik. Berarti naik berapa? Naik 6 ya. 10 pangkat min 6. Berarti sisa 10 pangkat min 4 ya. Min 4 meter kubik. Yang muncul di permukaan ya. Oke. Massa jenis balok kayu berarti massa jenis si bendanya itu 750 berarti ya. Kita langsung saya ubah ya. Kilogram per meter kubik. Jika massa jenis air rho si fluidanya itu 1 berarti 1000 kilogram per meter kubik. Yang ditanya berapa sih massa balok kayunya? Berapa massa bendanya? Oke, berarti ini anggaplah rho-nya bendanya ada yang kecelup, ada yang enggak gitu kan. Kita bisa analisis dengan persamaan yang melayang. Jadi rho fluida atau gini. Gaya keangkat ke atasnya sama kayak beratnya. Tuh, bisa kita analisis gitu ya. Jadi gaya yang ke atas itu sama kayak gaya beratnya. Oke, kita turunkan dari sini aja. Oke, kemudian rho, gaya ke atas itu kan rumusnya apa? Rho, ini udah nggak kondusif nih. Nggak bisa ditulis. Rho, V, G. Nah, W itu kan massa dikali gravitasi gitu kan. Nah, kita ubah lagi nih. Rho-nya tetap ya. Rho, V, G-nya kita coret ya. M itu kalau hubungannya sama massa jenis apa? Rho dikali V, betul. Rho dikali V. Ingat ini yang fluida, ini yang benda, ini yang benda, ini yang fluida gitu ya. Oke. Di sini massa jenis fluidanya berapa? 1000. Volume fluida itu maksudnya volume benda yang tercelup ke dalam fluida. Ini kan yang kelihatan di permukaannya segini. Berarti kalau yang kecelup, volume benda dikurang volume yang terapung gitu kan. Berarti volume benda dikurang volume yang terapung. Yang terapungnya berapa tadi? 10 pangkat min 4. Sama dengan rho bendanya 750. V bendanya ya biarkan V benda saja. Kita cari volume bendanya dulu berapa gitu. Berarti ini 1000 VB dikurang
10 pangkat min 1 berarti ya. Sama dengan 750 VB. Berarti ini pindah ruas ke sana. Jadi 250 VB sama dengan 10 pangkat min 1. Berarti VB-nya 10 pangkat min 1. Nanti kan sambil nulis aja ya biar rapih. Dibagi 250. Atau 4 dikali 10 pangkat min 4 meter kubik. Ini baru volume. Yang ditanya apa? Massa. Bagaimana cara mencari massa? Kita tahu bahwa rumus massa jenis itu apa? Rho sama dengan M per V. Berarti M itu Rho dikali V. Berarti Rho benda dikali V bendanya berapa? Rho bendanya tadi berapa? 750 ya. V bendanya tadi kita dapat 4 dikali 10 pangkat min 4. Jadi dapatlah 0,3. Seperti itulah kilogram. Atau kalau dijadikan ke gram berarti berapa? 300 ya. 300 gram. Nah, kalian rapiin tulisannya ya, yang penting paham. Seperti itu contohnya ya. Kita bisa menentukan massa jenis dari suatu benda yang melayang, terapung, ataupun tenggelam. Atau kita bisa menentukan berapa massanya. Lanjut. Tegangan permukaan. Oke, apa sih tegangan permukaan? Jadi tegangan permukaan itu kecenderungan suatu zat cair untuk meregang. Jadi seolah-olah tuh ada lapisan tipis di atasnya. Contohnya kayak gitu, ada serangga yang kayak taruh di atas. Atau kalian sudah pernah melakukan percobaan yang klip ditaruh di atas air, itu bisa kayak ngapung gitu loh. Seolah-olah kayak ada permukaan yang menegang atau silet gitu ya. Tapi kalau misalkan si air itu dikasih sabun, dia udah nggak bisa lagi tuh terapung lagi. Kenapa? Karena tegangan permukaannya udah nggak ada. Jadi apa sih yang dimaksud dengan tegangan permukaan? Jadi tegangan permukaan itu disebabkan oleh gaya kohesi. Apa gaya kohesi? Gaya kohesi itu gaya tarik-menarik antar partikel sejenis. Jadi si permukaan itu, si air sama air itu dia punya gaya tarik-menarik atau gaya kohesi. Sehingga dia menimbulkan suatu, seolah-olah seperti ada suatu lapisan. Nah, itulah yang disebut dengan tegangan permukaan. Contohnya ini ya, ada bulir air, kemudian ada serangga di atas air yang nggak tenggelam. Nah, seperti itu. Nah, ini teorinya saja. Lanjut. Kemudian ada yang dinamakan dengan terakhir kapilaritas. Ini percobaannya juga sudah kalian lakukan. Apa sih yang dimaksud dengan kapilaritas? Jadi kapilaritas itu peristiwa naik atau turunnya zat cair dalam pipa kapiler atau pipa yang sempit. Nah, contohnya seperti ini, ada air warna-warni, airnya bisa jalan sendiri gitu ya. Jadi konsepnya awas kebalik, bukan tisu yang menyerap air, tapi air yang berjalan ke tisu. Gitu. Jadi air yang mengalir melalui pipa sempit yang ada pada tisu, lapisan-lapisan tisu. Jadi jangan dibalik ya. Jadi bukan tisu yang menyerap air, tapi air yang naik ke dalam tisu, seperti itu. Oke, ini materi terakhir ya. Nah, di pipa kapiler itu terdapat dua meniskus. Meniskus itu dia permukaan air seperti ini. Meniskus permukaan. Jadi ada meniskus cekung namanya, ini pengetahuan saja. Ada meniskus cekung dan ada meniskus cembung. Nah, di sini ada air dan ada raksa. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena tadi, jadi ada yang namanya gaya kohesi dan adesi. Apa bedanya? Kalau kohesi itu gaya tarik-menarik antar partikel yang sejenis, sedangkan adesi itu gaya tarik-menarik yang antar partikel yang beda jenisnya gitu. Jadi kalau air itu kohesinya lebih besar daripada adesi. Jadi si partikel-partikel airnya lebih besar nih gaya tarik menariknya dibandingkan antara partikel dan si pipanya. Maka dia terbentuklah meniskus cekung. Sedangkan kalau raksa itu dia gaya kohesinya lebih besar daripada gaya adesinya. Jadi gaya si tarik menarik, ketibalik ya tadi ya. Jadi gaya tarik menarik si partikelnya lebih besar dibandingkan dengan gaya tarik antara si pipanya sama si raksanya. Maka dia terjadilah meniskus cembung seperti itu. Ini pengetahuan saja. Oke, cukup. Kalau ada pertanyaan tentang fluida statis, ini saya ngebut nih jadi satu video saja biar nggak kepotong-potong. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh tanyakan di dalam kelas tentang fluida statis.
Oke, saya cukupkan sampai sini. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.